Hari ini, Senin 29 Juli 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain, Presiden Joko Widodo ungkap pengalamannya menginap di Istana IKN. Hingga berita Benny Ramdhani penuhi panggilan Bareskrim Polri terkait sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia. Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya menginap di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Minggu malam 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo mengaku tidak tidur nyenyak karena ini merupakan pengalaman pertama kalinya. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan Senin 29 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya menginap di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi mengaku tidak tidur nyenyak karena merupakan pertama kalinya sehingga ia belum terbiasa. Terakhir dari pembangunan IKN khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tuh? Nyenyak apa? Gimana? Tidurnya nyenyak dong. Nyaman, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak nyenyak? Alasannya apa? Alasannya Levelnya apa ya? Itu Pak. Ya mungkin pertama kali aja mungkin masih belum nyenyak. Tujuan kedatangannya hingga bermalam di kantor Presiden IKN adalah untuk mengecek perkembangan pembangunan terakhir Istana Negara di IKN. Cerita pengalaman menginap dari Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya Istana Negara tersebut akan ditempati oleh Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Selanjutnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, penuhi panggilan dari Bareskrim Polri. Benny diperiksa untuk memberikan keterangan terkait sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia. Benny Ramdhani tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 14:14. Menurut Benny, kehadirannya untuk memberikan klarifikasi bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan oleh seseorang berinisial T. Kedatangan Kepala BP2MI ini tidak sendiri, ia ditemani oleh beberapa pejabat dari badan yang mengurus tenaga kerja Indonesia. Setibanya di gedung Bareskrim Mabes Polri, Kepala Badan Pekerja Migran tersebut belum mau mengungkap siapa inisial T yang ia sebut sebagai pengendali judi online. Pemeriksaannya baru mau dilakukan. Bawa barang bukti nggak Pak? Untuk meyakinkan penyidik bahwa ada inisial T Pak. Nanti lah. Kan pasti ada bukti apa ya? Saya kasih keterangan nanti kan di dalam. Setelah keterangan kita berikan keterangan tes lagi. Pak. Tapi itu mengendalikannya di mana sih Pak? Ya berikut Pak. Pak T itu apa Tommy? Oh iya. Kalau jumlah pekerja migran yang ada berapa? Sini Bang. Ada berapa kasus pekerja migran yang terkait dengan T ini Pak? Banyak. Lebih dari 10. Benny Ramdhani diperiksa terkait bandar judi online. Ia menyebut judi online dikendalikan sosok berinisial T. Sosok inisial T tersebut mengendalikan judi online dari Kamboja. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Harus ditelusuri lebih dalam apakah sosok berinisial T tersebut merupakan warga negara Indonesia atau justru warga negara asing.
Demikian Voy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan follow Voy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.